Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, Bapak Ibu, saudara dan saudari, tadi sudah kita saksikan bersama, kita dengarkan bersama silaturahim dari beberapa warga kita di berbagai wilayah, yang mana beliau-beliau ini merupakan penyintas COVID-19. Ya, mungkin saat ini wajar ya di antara kita panjenengan itu terasa sangat bosan sekali. Bosan sekali mendengar COVID. Seakan-akan sudah kenyang. Seakan-akan telinga seolah-olah ini sudah tidak mau mendengar lagi. Namun demikian Bapak Ibu, sekalipun kita bosan, namun yang namanya kebaikan, ikhtiar, bagaimana kita menghindar, ikhtiar, bagaimana kalau kita terkena kemudian ikhtiar untuk sembuh, itu adalah kebaikan. Dan itu merupakan tuntunan agama kita. Maka yang namanya kebaikan, niscaya tidak ada kita merasa bosan. Memang secara manusiawi kita bosan. Namun saat datang rasa bosan mendengarkan kebaikan-kebaikan, kita kembali ya pada tuntunan agama kita yang namanya melaksanakan kebaikan. Orang yang beriman itu tidak akan pernah merasa bosan. Dan tadi sudah kita saksikan bersama, kita dengarkan bagaimana beliau-beliau ini, para penyintas COVID ini merasakan hal yang belum pernah mereka rasakan, belum pernah beliau rasakan. Tadi ada yang ngendika seorang ibu tadi, COVID itu beliau mengira hanya seperti batuk pilek dan demam biasa, namun kenyataannya tidak. Ya, hal ini kenapa perlu kita tayangkan? Ini sebagai ibrah buat kita semua agar lebih bisa waspada, lebih bisa berhati-hati. Namun tentu bukan untuk menakut-nakuti. Nah, kita tidak boleh paranoid terhadap COVID, itu tidak boleh. Takut banget terhadap COVID itu juga tidak boleh. Namun juga tidak boleh meremehkan, artinya kita mengambil jalan tengah. Ya, ketakutan sekali juga tidak baik. Maka agama tidak membolehkan. Meremehkan sekali juga berakibat tidak baik. Maka agama juga tidak membolehkan kita terlalu meremehkan, saking bosannya sehingga kita meremehkan. Wis sithik-sithik COVID, sithik-sithik COVID, apa ora nek liyane. Nah, perlu Bapak Ibu ketahui, perlu Bapak Ibu pirsa apa yang dilakukan majelis ini dalam rangka ikhtiar insani. Perlu kita tahu bersama, tujuan utama majelis itu bukan untuk hal yang lain-lain. Tujuannya itu majelis itu hanya menginginkan dan merindukan kesehatan seluruh warganya dengan rahmat, pertolongan, serta ridho Allah. Hanya itu apa yang menjadi cita-cita majelis. Karena yang namanya umat, dalam hal ini warga MTA ya, dan juga simpatisannya, itu menjadi tanggung jawab kita bersama. Maka mohon maaf kalau di antara Bapak Ibu, saudara dan saudari itu merasakan kebosanan yang sangat. Kalau dari majelis senantiasa memberikan sosialisasi demi sosialisasi,
terkait dengan COVID ini, maka mohon maaf. Itu merupakan kewajiban kami untuk menyampaikan hal-hal yang baik. Nah, tujuan kami tidak lain dan tidak bukan, cita-cita kami, keinginan kami, harapan kami, seluruh warga MTA dan simpatisannya, kesehatannya terjaga, dilindungi oleh Allah karena ikhtiar insani dan ikhtiar ilahi yang maksimal dilakukan. Hanya itu tujuan kami. Karena nanti di hadapan Allah kita akan ditanya oleh Allah. Ya, biar bagaimanapun lembaga ini sejak awal didirikan adalah lembaga dakwah. Lembaga dakwah berarti harus siap untuk mengurus umat, tidak untuk diurusi, namun harus ikhlas mengurus umat, ikhlas dan bersungguh-sungguh. Lah, apa yang disampaikan dari majelis terkait sosialisasi ini merupakan salah satu langkah ikhtiar. Mudah-mudahan nanti di hadapan Allah ini bisa menjadi hujjah bahwa majelis telah bersungguh-sungguh dalam memperhatikan kesehatan warganya. Kalau ada yang merasa bosan, kami mohon maaf. Bukan berarti kemudian lantas berita-berita tentang COVID, edukasi tentang COVID tidak akan kami sampaikan. Insya Allah tetap akan kami sampaikan. Ya, insya Allah tetap akan kami sampaikan karena ini adalah kebaikan. Yang namanya kebaikan itu sejak zaman Nabi itu ada yang langsung menerima, ada yang tidak menerima, ada yang menerima setelah proses panjang dari penyampaian kebaikan tersebut. Ya, Abu Bakar itu langsung menerima kebenaran, kebaikan yang disampaikan oleh Rasulullah. Namun yang lain-lain butuh proses dulu. Khalid bin Walid, Abu Sufyan itu butuh proses. Saat itu masyarakat jahiliyah pada waktu itu, kaum Quraisy juga merasakan kebosanan yang sama. Bosan sekali mendengarkan dakwah-dakwah kebaikan dari Rasulullah. Nah, apakah karena masyarakatnya bosan lantas Nabi menghentikan dakwahnya, tidak menyampaikan kebaikan dan kebenaran yang Allah perintahkan? Nabi jalan terus. Memang ada yang menerima, ada yang tidak, ada yang menerima setelah melalui proses. Itu sudah ada sejak zaman Nabi. Kebaikan tidak bisa langsung diterima. Nah, berpijak pada hal ini, meski warga MTA simpatisannya banyak yang merasakan bosan mendengarkan edukasi terkait COVID ini, namun demikian insya Allah akan tetap kami sampaikan. Ada yang bisa langsung menerima, ada yang tidak, dan insya Allah akan ada yang menerima setelah melalui proses. Dengan sering mendengar, sering memperhatikan, lama-lama merenung, berpikir, dan akhirnya mau menerima. Kalau kita hentikan sama sekali, kami khawatir nanti di hadapan Allah kami dimintai pertanggungjawaban. Kenapa acuh ya, terhadap kesehatan wargamu? Kenapa tidak kamu perhatikan? Dan terbukti, alhamdulillah sedikit banyak apa yang dilakukan majelis sebagai ikhtiar, alhamdulillah atas pertolongan Allah sedikit banyak membantu warga-warga kita di berbagai daerah yang pernah terpapar, sehingga dalam kebersamaan insya Allah kita tidak akan
sengsara, tidak akan merasakan hidup secara sendiri, tidak akan merasa susah secara sendiri. Ketika sakit, ada keluarga kita, saudara kita yang awalnya kita tidak kenal sama sekali. Hubungan nasab pun juga tidak ada. Namun ternyata dengan ngaji ini kita diikat oleh Allah, persaudaraan kita diikat dengan iman dan takwa. Meski tidak ada hubungan nasab, namun begitu mendengar saudara ngajinya diuji dengan sakit, saudaranya yang sehat itu tergugah hatinya, bergegas ingin segera memberikan perhatian dan uluran tangannya. Lantaran apa? Karena dorongan iman, dorongan takwa. Tidak rela saudaranya merasakan sakit sendirian, sehingga yang bisa dibantu segera dibantu, berbondong-bondong, berlomba-lomba mengulurkan bantuan, semuanya dengan tujuan hanya mengharap ridho Allah. Ya, yadullah ma'al jamaah. Pertolongan Allah itu hanya akan turun pada orang Islam yang hidup secara kebersamaan. Karena kita hidup di dunia ini tidak bisa seorang diri. Ya, kita lahir memang lahir sendirian, mati pun juga sendirian. Namun saat hidup di dunia ini kita tidak bisa sendirian. Tidak bisa sendirian. Kita butuh pertolongan orang lain. Dan orang lain juga butuh pertolongan kita. Maka kewajiban sesama muslim sama mukmin salah satunya adalah saling tolong menolong. Nah, nanti kita akan ditanya di hadapan Allah saat kita sendirian, berdiri di hadapan Allah di yaumil hisab. Orang tua tidak bisa membantu, sanak keluarga tidak bisa membantu, rekan kerja tidak bisa membantu. Kita sendirian mempertanggungjawabkan amal. Nah, ini nanti akan ditanya, kenapa kamu tidak mau menolong saudaramu? Kenapa ketika saudaramu kamu acuh, ke saudaramu sakit, kamu acuh? Akan ditanya, lantas apa yang akan kita jawab di hadapan Allah nanti? Oleh karenanya Bapak Ibu sekali lagi, ya, kalau panjenengan merasa sangat bosan dengan edukasi terkait dengan COVID ini yang dilakukan oleh majelis, maka kami mohon maaf, tapi perlu dimengerti, perlu dipahami bahwa apa yang disampaikan oleh majelis ini dalam rangka ikhtiar kebaikan. Cita-cita majelis, harapan majelis, keinginan majelis seluruh warganya dan simpatisannya sehat, dijauhkan oleh Allah dari COVID ini, hanya itu saja. Maka kalau kami tidak perhatian, majelis tidak perhatian, tentu kami juga masa bodoh. Sekarepmu bosen ya wis nek bosen. Kok nek kena ya rasakno dhewe, lara ya lara dhewe. Itu kalau kami tidak perhatian. Kalau itu yang kami lakukan berarti kami tidak bertanggung jawab. Kami tidak menjadi pribadi yang muktaman, yang tidak bisa dipercaya untuk mengemban amanah. Nah, makanya meski ada yang bosan, insya Allah tetap akan kami sampaikan. Bagi yang bosan, kami mohon maaf. Ya. Kan terus kami sampaikan, tujuan kami bukan untuk hal-hal duniawi. Tujuan kami bukan untuk hal-hal lain selain hanya kesehatan Bapak, Ibu, saudara-saudari itu terjaga karena rahmat, pertolongan, dan ridho Allah. Itu saja. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami terkait dengan edukasi COVID.